Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Jadi pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yakni tentang lanjutan tegangan dan regangan prinsipal, yakni tentang lanjutan dari lingkaran Moore. Jadi untuk yang pagi hari ini, awalnya yakni materi tentang lingkaran Moore untuk tegangan pada bidang miring pada benda yang mendapatkan sebuah tegangan langsung pada satu bidang disertai dengan sebuah tegangan geser. Jadi misalkan sebuah persegi panjang mendapatkan tegangan tarik langsung pada dua arah yang saling tegak lurus. Jadi ini persegi panjang dia dapat tegangan langsung dari dua arah saling tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jadi ini kan saling tegak lurus kan. Jadi dia menerima tegangan langsung dan juga tegangan geser XY. Di mana dari gambar ini kita bisa gambarkan seperti gambar B bahwasanya bidang ini dia menerima tegangan tarik pada sumbu X, kemudian tegangan gesernya adalah positif terhadap sumbu X karena dia searah jarum jam ya. Jadi dia positif. Kemudian ada sudut yang terbentuk pada bidang miring AB dengan sumbu X. Ini ada theta. Maka prosedur menggambar lingkaran Moore-nya adalah pertama kalian buat dulu titik O dan gambar garis horizontal X, O, X. Kemudian dengan menggunakan skala tertentu, kalian buat garis OJ, O ke J. Jadi garis O ke J itu sebesar nilai tegangan tarik pada sumbu X. Jadi kalau nilainya 100 maka panjang O ke J adalah 100. Nah, kemudian buat garis tegak lurus pada J di atas garis XX. Nah, dikarenakan sumbu tadi tegangan geser XY adalah positif, maka garisnya dibuat ke atas. Jadi mulai dari J. Karena dianya positif maka dia ke atas. Kalau dia negatif nanti dia ke bawah. Ini saya juga tunjukkan contohnya yang negatif ini yang positif ya, karena di sini adalah tadi diketahuinya adalah positif karena dia bergerak searah jarum jam. Untuk tegangannya nanti bergerak searah jarum jam untuk tegangan XY. Maka kita gambar garisnya ke atas JD sebesar nilai tegangan geser XY. Jadi kalau tegangan gesernya 50 berarti kita gambar ke atas sebesar 50. Nah, kemudian kita juga membuat garis potong JD ya. Jadi ke atas yang besarnya tadi positif. Nah, dengan cara yang sama kita buat di kebalikannya. Di garis O tapi dia di bawah garis XX. Karena di posisi ini kan dia geraknya kan melingkar. Berarti kan kalau di sisi sini berarti kebalikan dari JD. Tapi nilainya sama. Tingginya sama. Jadi kita gambar kalau ini 50 ini ke bawah juga 50. Nah, kemudian setelah terbentuk kan ini atas 50, yang ini juga ke bawah 50. Kemudian kita hubungkan titik D ke E. Nah, ini nanti yang akan jadi garis tengah lingkaran. Nah, kemudian dengan garis C sebagai titik pusat dan jari-jarinya adalah C, D, dan CE, maka kita buat lingkaran Moore-nya. Nah, kita buat lingkaran Moore. Kemudian melalui titik garis C, maka kita menggambar si P dengan sudut sebesar 2 theta. Jadi kalau tetanya itu di sini, maka 2 kali theta. Kalau diketahui sudutnya. Nah, ya.
yang memotong nanti lingkaran pada titik P. Jadi ini nanti sudutnya 2 theta. 2 theta ngukurnya dari sini. Jadi kalau misalkan sudutnya diketahui 20 derajat, maka 2 kali 20, 40. 40 itu dari titik, dari garis CE ke CP. Itu besar sudutnya adalah 40 derajat. Kalau diketahui sudutnya 20 derajat. Kalau sudutnya diketahui 30, ya 30 kali 2. 2 tetanya. Kemudian melalui gambar P, maka kita gambar garis PQ itu tegak lurus terhadap garis OX. Jadi ini kita gambar tegak lurus. Nah, kemudian dari titik P, kemudian kita tarik garis lurus dari titik P ke titik O. Nah, panjang garis OG ini adalah tegangan normalnya, OG. Ya. Kemudian QP adalah besarnya tegangan geser. Kemudian tegangan resultannya adalah OP. Di mana sudut yang terbentuk dari POC ini adalah sudut kemiringan atau theta yang terjadi pada sebuah bidang dengan kondisi bahwasanya dia mengalami tekanan tarik yang bernilai positif dan tekanan geser yang searah jarum jam yang bernilai positif. Nah, biar nggak bingung, saya tunjukkan contoh misalkan sebuah elemen pada bidang benda itu mendapatkan tegangan tarik sebesar 100 megapascal. Kemudian dia juga memperoleh tegangan geser searah jarum jam yakni 25 megapascal. Nah, coba cari tegangan normal dan tegangan geser pada bidang yang membentuk sudut sebelah 20 derajat dengan tegangan tarik. Kemudian ditanyakan juga tegangan geser maksimum pada bidang. Nah, ini bisa kita gambarkan bahwasanya seperti ini. Dia mengalami tegangan tarik 100 megapascal serta dengan tegangan geser searah jarum jam. Berarti dia kan ke atas ini searah jarum jam. Ya kan? Kalau kita gambarkan. Maka maka dari sini bisa kita gambarkan pertama ya kan, kita gambar garis XO, kemudian kita gambar dulu garis OJ-nya sesuai dengan gaya tarik nilai tegangan X. Tegangan X-nya adalah 100. Maka kita bisa gambar garis garis OJ nilainya adalah 100, ya kan? OJ-nya adalah 100. O ke J. Nah, nilainya adalah 100. Nah, kalian bisa menggunakan penggaris seperti pertemuan kemarin. Sudah bagus, ada beberapa yang sudah pakai. Nah, itu 100. Kemudian selanjutnya buat garis tegak lurus J di atas garis X dan buat potongan garis JD yang nilainya sama besar dengan tegangan geser. Karena tegangan gesernya nilainya positif, maka kita gambarnya di atasnya garis XX yang nilainya adalah 25. Ini nilainya adalah 25. Kemudian kita juga buat garis yang sama di bawah. Ini juga adalah 25. Nah, kemudian kita buat garis DE. Jadi kita hubungkan antara ujung yang titik D dan ujung titik E. Kita hubungkan seperti ini. Nah, ini nantinya akan menjadi, kemudian dengan garis C sebagai pusat dan CD dan C
E sebagai pusat lingkaran Mohr, maka kita gambar garis lingkaran Mohrnya dari titik pusat C ke D. Nah, ini lingkaran Mohrnya. Nah, kemudian melalui gambar C, kita gambar garis CM dan CN, di mana kalau CM-nya itu adalah ke atas, sedangkan CN-nya itu ke bawah. Oke, setelah gambar garis CM dan CN, kemudian melalui C kita gambar garis CP yang membentuk sudut 2 kali theta terhadap CE. Jadi kita buat garis CP yang nilainya 2 kali theta. Kita ketahui tetanya adalah 25, maka 2 kali 25 yakni 50 derajat terhadap CE. Jadi nilainya adalah 50 derajat. Oke. Setelah terbentuk 50 derajat dan memotong lingkaran titik P. Kemudian selanjutnya melalui P kita gambar garis PQ yang tegak lurus terhadap garis OX. Kemudian kita gambar garis PQ yang tegak lurus terhadap OX. Kita dapatkan PQ-nya. Nah, kemudian kita buat PO. Nah, kemudian dari sini kita dapat mengetahui untuk tegangan normal OG, tegangan normal OG-nya Nah, saya gambar garis yang OXX-nya biar kelihatan. Oh, ini ada kekeliruan, seharusnya 20 derajat, makanya saya kok bingung. Di soalnya 20 derajat ya. Jadi 2 kali 20 sama dengan 40 derajat. Nah, ini ada kekeliruan, seharusnya ini 40 derajat. Nah, ini. Nah, ini harus perhatikan benar-benar soal, jangan sampai seperti contoh saya tadi, diketahuinya 20 tapi soalnya 20 tapi kita nulisnya 25, itu malah nanti jadi masalah. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat untuk OG tegangan normalnya, OG ya atau QO ya kan, dari OG adalah 4,37. 4,37 kalau kita bulatkan jadi 4,4 mega Pascal, kita bulatkan ke atas. Kemudian ada tegangan geser QP yang sebelah sini, berarti Q-nya sebelah sini ya. QP, jadi QP
tegangan gesernya yakni 12,99. Nah, kita bisa bulatkan jadi 13 megapascal. Kemudian tegangan geser maksimumnya adalah Cm. C-nya di sini, M-nya di sini. Cm adalah 55,9 megapascal. Nah, sesuai. Jadi semuanya sudah sesuai. Oke. Nah, saya harap kalian paham. Jadi mudah sekali. Jadi tinggal ikuti petunjuk saja sesuai dengan yang diketahui. Jadi kalau misalkan tegangan gesernya positif, ya berarti gambarnya dari sumber X ke atas. Kalau dia negatif berarti X ke bawah. Nanti yang sisi sini ya kebalikannya berarti. Oke, kemudian lanjutkan. Yakni untuk lingkaran Moore, tegangan pada bidang miring pada benda yang mendapatkan dua tegangan langsung pada arah yang saling tegak lurus disertai dengan sebuah tegangan geser. Jadi misalkan sebuah persegi panjang dia mendapatkan tegangan tarik langsung pada dua arah. Jadi dia dapat tegangan tarik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian diikuti oleh sebuah tegangan geser positif. Dia positif karena searah jarum jam. Maka bisa kita katakan bahwa bidang ini dia menerima tegangan tarik pada sumbu X, berarti pada tegangan X, pada sumbu Y ada tegangan Y, kemudian tegangan geser positif karena dia searah jarum jam terhadap sumbu X, kemudian ada sudut bidang miring AB terhadap sumbu XX yang searah jarum jam juga. Maka prosedur menggambar Moore-nya ya, pertama seperti biasanya kita buat garis sembarang untuk titik OX. Kemudian dengan menggunakan skala tertentu, kita buat garis OJ-nya dulu. OJ yang panjang dulu. OJ ini sebesar tegangan X. Kemudian kita gambar OK, di mana OK ini besarnya adalah tegangan sumbu Y. Nah, dia digambar ke kanan karena kedua tegangannya adalah tarik. Kalau dia tekan, maka dia gambarnya dari OJ itu ke kiri, OK itu juga ke kiri. Kemudian buat garis tegangan lurus pada C di atas garis X. Nah, ini di atas garis J loh ya, di atas J. Karena dia nilainya positif, maka dia digambarnya di atas, membentuk JD, sedangkan lawannya adalah JD, kemudian lawannya adalah di K. Kan tadi OK sama OJ ya, satunya di K. K ini juga nilai tegangan gesernya sama dengan JD. Jadi kita gambar KE, kemudian seperti contoh yang tadi, kemudian kita gambar garis melintang ED. Kemudian nantinya garis ED tersebut yang akan kita buat menjadi lingkaran Moore tegangan DE-nya. Di mana CD dan CE adalah jari-jari pusat jari-jari lingkaran tersebut. Nah, kemudian melalui titik C kita gambar garis CP yang sudutnya adalah 2 theta terhadap CE. 2 theta. Ini jika diketahui sudut tegangannya ya. Kemudian jadi kalau sudutnya ini tidak diketahui ya perlakuannya beda. Nanti saya tunjukkan di contoh. Nah, kemudian setelah CP-nya sudah, maka kita gambar melalui P kita gambar garis PG tegak lurus terhadap OX. Tegak lurus terhadap OP. OC ya. Kemudian kita tarik garis OP. Jadi dari awal lagi OP. Maka dari sini panjang garis OG
Q adalah besaran tegangan normal, sedangkan QP adalah tegangan geser, dan tegangan resultannya adalah OP. Sedangkan garis OG dan OH, OG dan OH, OG, berarti sampai sini ya. OG ini adalah tegangan prinsipal maksimum, sedangkan OH sampai sini itu adalah tegangan geser prinsipal minimum. Jadi kalau OG tegangan geser prinsipal maksimum dan OH-nya adalah tegangan prinsipal minimum, di mana POC berarti di sini itu adalah sudut kemiringannya atau theta. Nah, contohnya misalkan sebuah elemen ini bisa kalian cross check datanya dengan yang analitik kemarin, itu kan ada contoh yang sama. Nah, kita lihat kalau dengan analitik kemarin dapat hasil akhir berapa, di tegangan nomor ini nantinya akan dapat berapa. Ini bisa kalian bandingkan. Kalau di lapangan enak pakai yang MOR atau pakai yang analitik. Jadi jika sebuah elemen bidang pada sebuah boiler, dia menerima tegangan tarik sebesar 400 MPa pada satu bidang dan 150 MPa pada bidang lainnya yang tegak lurus terhadap bidang pertama. Setiap tegangan tersebut disertai dengan tegangan geser sebesar 100 MPa, di mana jika dikaitkan dengan tegangan tarik minor akan cenderung berorientasi elemen berlawanan arah jarum jam. Jadi ini CCW ya, counter clockwise. Jadi dia berlawanan arah. Berarti nilainya adalah negatif. Kalau dia searah jarum jam berarti nilainya positif. Maka disuruh nyari ya ini tegangan prinsipal dan arahnya. Jadi sudutnya tidak diketahui ini. Arah sudutnya tidak diketahui. Kemudian tegangan geser maksimum dan arahnya pada bidang di mana tegangan ini bekerja. Jadi misalkan diketahui tegangan di sumbu X-nya kan sudah diketahui tadi 400 MPa. Ya kan, 400. Kemudian dia juga mengalami tegangan di sumbu Y 150. Nah, kemudian untuk tegangan gesernya dia berlawanan arah jarum jam. Maka tegangan-tegangan yang diberikan bisa kita gambarkan di gambar A ini. Nah, kemudian kita gambar diagram MOR-nya. Pertama, nah ini kita langsung saja. Jadi pertama-tama kita ambil titik O, kemudian garis OX seperti biasanya. Kemudian kita gambar garis OJ yang nilainya 400. Jadi kita gambar garis OJ-nya dulu. Yang nilainya adalah 400. Nah, kemudian setelah kita gambar OJ yang nilainya 400, kemudian kita gambar OK, itu kan sebesar sumbu tegangan Y, jadi 150. Ya, sebesar 150. Nah, oke, sudah kita dapatkan OJ dan OK. Oke. Kemudian kita buat garis di atas J. Karena dia adalah negatif ya. Nah, diketahui sumbu X-nya adalah negatif, maka kita buat gambar di bawah garis J yang nilainya adalah 100 MPa karena dia kan negatif. Jadi kita gambar di bawah sebesar 100. Kemudian kita gambar juga yang berlawanannya juga.
Ini 100. Kemudian dari sini kita hubungkan DE. DE-nya kita hubungkan. Nah, kemudian dari situ kita buat lingkaran Moore dengan CD dan CE sebagai jari-jarinya. Kita buat lingkaran Moore. Nah, oke. Nah, dari sini maka kita bisa mengukur untuk tegangan prinsipal maksimumnya. Maaf, ini ada kekeliruan. Nah, saya ada kekeliruan. Nah, ini tadi kan ini kan 100 di sini. Nah, kita salah di sini. Jadi di atas garis J itu 100, kemudian satunya di atas garis K. K kan di sini 150. Nah, ini perlu hati-hati ya. Nah, kalian salah menentukan gambarnya harus di mana itu, akibatnya bisa fatal. Ini 100. Nah, ini juga 100. Nah, kemudian dari sini baru kita hubungkan C dan D dan E-nya. Nah, setelah itu selesai, kita buat lingkaran Moore-nya. Nah, oke, setelah kita buat lingkaran Moore-nya, kemudian dengan pengukuran kita dapatkan OG, O ke G, O ke G, G-nya di sini ya. Kalau misalkan saya gambar, nah, seperti ini, maka O ke G, nah, jadi OG itu adalah dari ujung awal ini sampai ke titik lingkaran, jadi garis singgungnya lingkaran, maka kita dapatkan untuk tegangan prinsipal maksimum OG adalah 435 megapascal. Kemudian untuk tegangan prinsipal minimum yakni OH-nya, O ke H, ya, O ke H, kita dapatkan minimumnya adalah 150 megapascal. Nah, saya salah lagi. OH itu dari O sampai H. Nah, saya harus nombok garis lagi. O ke H. Ke H adalah 114,97. Jadi bisa kita belokkan ke atas menjadi 115 megapascal. Kemudian kita cari untuk sudut JCD. JCD. Jadi JCD
sorry, C, C, D ya, sudut ini. Nah, sudut ini nilainya adalah 2 theta P. Ya, ini 2 theta P lah. Kemudian dari sini kita bisa ketahui, nah 2 theta P-nya adalah sama dengan 38,66. Jadi sudut yang dibuat bidang tegangan prinsipal yang bagian bawah, yang tegangan prinsipal, ya kan? Itu adalah 2 theta P sama dengan 38,66. Maka sudut P yakni 38,6 dibagi 2, jadi tinggal pindah ruas, ya kan, 38. Jadi ini 2 theta P, maka untuk mencari theta P ada 38,6 dibagi 2, yakni arahnya adalah 19,33 derajat. Kemudian untuk tegangan geser maksimum yakni Cm. Jadi kita juga gambar garis Cm dan Cn. Nah, maka kita bisa cari untuk tegangan geser maksimumnya adalah di C sama M, yakni 160,08. Untuk bisa kamu tulis 160 di belakang ke bawah. Nah, kemudian untuk sudut bidang tegangan geser maksimum, nah di sini kita ketahui bahwasanya sudut yang tegangan geser maksimum kan ini, sudut MCE. MCE. Jadi kita bisa ketahui sudut tegangan MCE yakni 51,34 derajat. Maka ya sama tadi, kalau yang di sini prinsipal, yang di sini untuk sudut tegangan geser maksimum. Sudut tegangan geser maksimum terhadap CE kan. Terhadap tegangan prinsipal yakni 51, karena 2 theta S sama dengan 51,34 derajat. 2 theta S ini ketetapan ya. Kalau 2 theta P di sini prinsipal, kalau 2 theta S di sini untuk tegangan geser maksimum. Kalau ini tegangan prinsipal, ini tegangan geser maksimum. Maka didapatkan data untuk theta S, 2 theta S sama dengan 51,34, maka theta S-nya ada 51,34 bagi 2 sama seperti tadi. Jadi hanya pindah ruas, maka jadi pembagian, maka hasilnya sama dengan 25,7 derajat arahnya untuk bidang tegangan geser maksimum. Ini, nah sekali lagi perlu kamu ingat yakni nilai tegangannya itu dan tegangan gesernya itu apa dulu. Kalau nilai tegangan gesernya adalah kalau nilai tegangan yang bekerja adalah tarik, berupa tarik, maka nilainya positif, maka gambarnya dari kiri ke kanan. Ya, kalau dia mengalami tekan berarti dari kanan ke kiri, gambarnya gitu. Begitupun dengan untuk garis XY, tegangan geser. Kalau nilainya adalah positif berarti dia di atas garis. Kalau nilainya negatif berarti dia di bawah garis. Gambarnya itu kan. Kalau sudut mirrornya, ya ini selalu berlawanan. Kalau dia tegangan gesernya adalah negatif, maka gambar sini adalah di positif. Kalau yang di sini positif berarti yang sebelah sini adalah negatif, gitu seterusnya. Kemudian supaya tahu capaian pembelajaran dan juga untuk persiapan UTS, nah kalian coba kerjakan untuk tugas nomor 7 sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Dan kalau memang ada kesulitan, silahkan menghubungi saya untuk bertanya. Kemarin juga sudah ada beberapa mahasiswa yang discuss, tanya bagaimana cara mengerjakan dan sebagainya, juga sudah saya jawab, dan hasilnya dia juga sudah mengumpulkan di classroom seperti yang saya inginkan. Jadi saya rasa karena saya nilai juga sudah bagus, maka saya rasa tidak mudah, tinggal bagaimana saya rasa itu mudah untuk dikerjakan. Dan mungkin yang belum mengerjakan, kalian butuh istilahnya effort ya, bahwasanya tidak semua itu instan. Nah, dan jangan kalian itu terus-menerus ingin dikasihani. Karena ketika kalian sudah keluar dari
lulus dari kampus, maka kalian akan berhadapan dengan dunia sesungguhnya, di mana ketika kalian terus-terusan meminta belas kasihan dari orang lain, maka kalian akan ketergantungan, sehingga pemikiran, idealisme kalian, dan keilmuan kalian akan sulit untuk berkembang. Jadi pesan saya ketika di kampus, silahkan kalian mengeksplor apa yang benar-benar ingin kalian tahu. Jangan pernah bermalas-malasan dan jangan pernah terus-menerus ingin dikasihani orang lain. Nah, karena sekali lagi kalian bisa menjadi hebat nantinya nanti di luar setelah lulus itu bukan karena belas kasihan orang, tapi benar-benar karena kemampuan yang mau kalian tunjukkan bahwasanya anak Papua itu hebat, anak Papua itu mampu mengerjakan segalanya dalam konteks pekerjaan yang kalian nanti diamanahkan ya. Saya harap kalian menjadi mahasiswa-mahasiswa saya yang ketika nanti kita ketemu di masa depan, oh kalian sudah lebih hebat daripada saya. Itu keinginan dan ada di setiap doa saya terhadap seluruh mahasiswa saya, bukan hanya kamu tapi seluruh mahasiswa yang saya ajar. Selalu saya tanamkan itu dalam doa saya. Terima kasih atas waktu kalian untuk menyimak mata kuliah saya pada pagi ini. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Walau saya dengar kabar terakhir di Kota Sorong terjadi peningkatan lonjakan untuk COVID. Saya harap kalian tidak termasuk dalam orang-orang tersebut yang terkena COVID pada masa ini. Tetap jaga kondisi kalian, jangan malah COVID ini dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dan tidak belajar, karena sekarang sumber belajar bisa apapun, tinggal bagaimana kalian bisa mengeksplornya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih dan selamat siang.